Udah daftar movie aja nih. Berarti udah terakhir di Geger ya? Ya udah selesai dong KKN-nya. Maksimalin yuk after movie-nya. Ya. Yuk. Kalau dipikir-pikir, udah hampir sebulan ya kita di sini. Iya ya, padahal awal kita di Geger tuh kita nggak tahu apa-apa loh soal desa Geger. Sekarang malah kayak kita tahu jalan kemana-mana. Tahu mana warung yang enak juga. Nah itu tuh yang paling penting. Jangan mau untuk mengalir, sebab nanti kau akan terbawa arus. Jangan mau untuk berjalan, sebab nanti kau akan hilang arah. Lalu tinggallah kau sendiri. Sebuah desa dengan kehidupan masyarakat yang berjalan dengan sederhana, tapi selalu punya cerita di setiap sudutnya. Desa Geger merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Turi, Kabupaten Lamongan. Wilayahnya terbagi ke dalam beberapa RT dan RW. Selama beberapa minggu, Desa Geger menjadi tempat kami menjalani salah satu bagian dari perjalanan KKN. Kehidupan di Desa Geger juga terasa dari berbagai kegiatan bersama, mulai dari kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, sampai ke aktivitas masyarakat sehari-hari. Semuanya berawal dari pelepasan resmi dan pembukaan KKN dari kampus. Setelah berbulan-bulan yang rapatnya, move-nya gitu-gitu aja, akhirnya hari H pun tiba untuk kita semua berangkat ke Desa Geger. Menyesal aku sampaikan. Ini beneran Taji, kita sebulan di sini. Ya engko bengi ojo nangis ya. Malam pertama di posko, kami melakukan tasyakuran sederhana. Doa bersama, lalu dilanjut makan bersama dengan lauk yang sederhana, namun dimakan rame-rame di lantai posko rasanya sangat luar biasa. Itulah momen pertama yang bikin kami mikir, oke, kita bakal seru nih sebulan ke depan. Ayo. Guys, ayo evaluasi. Senono lagi dulu aku tahayu. Dari yang niatnya ngobrol cuma 15 menit, malah kebablasan sampai larut malam. Dan yap, welcome to KKN Live. Hari berikutnya, kami resmi mengadakan pembukaan KKN di desa. Berkenalan dengan perangkat desa, karang taruna, dan warga setempat. Malamnya, kita langsung meluncur ke MI Banin Banat untuk kunjungan Opram.
Melihat adik-adik berkenalan dan menikmati hangatnya api unggun sambil tertawa di tengah-tengah dinginnya malam desa. Hari-hari setelahnya diisi dengan kecepatan penuh, kami mulai observasi dan pengenalan lingkungan sekolah, koordinasi ke pihak sekolah, dan perkenalan langsung kita yang mengambil beberapa lembaga yang ada di Desa Geger. Sore hari jadi waktu favorit buat kita charge energi kita jalan-jalan keliling desa. Sambil menyapa warga, kita bersih-bersih taman desa dan fun game badminton di lapangan sekolah. Paling seru pas jadwal senam sore bareng ibu-ibu Mapatula dan SPPG. Energi ibu-ibu desa emang gak ada obatnya. Kami yang muda malah kewalahan loh ngikutin gerakannya. Kak mau nggak IPN? Kak mau Google? Kak mau ngaji? Di sela-sela semua itu, posko mulai berubah fungsi. Adik-adik desa datang dan ngetok pintu. Dari yang awalnya cuma belajar dan mengaji, ujung-ujungnya malah bercanda dan main bareng. Memasuki minggu kedua, rasa canggung dan asing sudah mulai sepenuhnya hilang. Kak, besok ngajar di kelas kita lagi nggak? Iya ya, besok kakak kesini lagi. Asal kalian gak usul aja ya di kelas. Posko yang awalnya cuma tempat tidur dan tumpukan tas, kini sudah berasa seperti rumah sendiri. Agenda pengabdian mulai masuk ke ritme utamanya. Kami mulai terjun langsung dalam kegiatan belajar mengajar di Wis Bandung Barat, SDN 1 Geger, SDN 2 Geger, dan SDN 3 Geger. Menghadapi kepolosan dan tingkah ajak adik-adik di kelas, bikin hari-hari makin berwarna. Selain di sekolah, suasana belajar lanjut sampai sore lewat taman baca dan juga di posko. Biar adik-adik makin semangat baca, kita sampai muter otak nih dan nguras kreativitas buat menghias taman baca. Dinding digambar, tumpukan buku dirapikan, membersihkan kolam, sampai men-setup lokasi. Sampai akhirnya momen itu tiba. Opening Perpus Des Embun Literasi. Ada rasa bangga yang timbul saat melihat tempat itu resmi dibuka untuk masyarakat. Gak nyangka ya, kita bisa ada di titik ini. Iya, dulu tempat ini cuma ada. Sekarang tempat ini penuh cerita. Cerita dari anak-anak yang datang untuk belajar, membaca, dan menemukan hal-hal baru di sini. Semoga cerita itu terus berlanjut. Bahkan ketika kita sudah tidak ada di sinilah. Kehidupan bermasyarakat juga semakin solid. Kami ikut kerja bakti di balai desa, rutinan ansor, dan tentunya senam bersama Mapatula lagi. Dan seperti biasa, kami yang mahasiswa ini nafasnya udah kayak pusingan mesin rumput. Sementara ibu-ibu masih stabil goyangnya. Tapi dari semua agenda padat minggu ini, yang paling membahagiakan jelas urusan konsumsi. Ada syukuran di rumah Mbak Saida dan ajakan makan-makan di rumah Ibu Siti Musyaroh atau yang akrab dipanggil Umi. Ucapan terima kasih tak terhingga untuk orang-orang baik yang sudah menjadi sosok orang tua bagi kami, membersamai setiap langkah-langkah kami di Desa Geger ini. Perut kenyang, hati pun senang. Tapi tetap malamnya kita kembali ke realita. Rapat koordinasi KKN lagi. Evaluasi jalan terus, proker minggu depan harus disiapkan. Minggu ketiga terasa begitu cepat, seolah-olah waktu di Desa Geger diputar 2 kali lebih cepat.
Dihentak sunyi geram gusarmu mulai geraya. Di minggu ini, fokus kami mulai mengarah pada keberlanjutan dan lingkungan. Kami mengadakan sosialisasi tentang biopori dan pengelolaan sampah kepada warga Desa Geger, yang kemudian dilanjutkan dengan aksi nyata berupa pemasangan biopori di beberapa titik desa. Panas-panasan, memegang bor, memegang linggis, sampai keringat mengucur deras sudah menjadi bagian dari perjuangan. Capek, tentu saja, tetapi ada rasa puas ketika melihat lubang-lubang biopori mulai terpasang dan menyadari bahwa tenaga yang kami keluarkan bisa menjadi kontribusi kecil untuk lingkungan Desa Geger. Di sela-sela kegiatan itu, rutinitas KBM dan bimbel tetap berjalan. Kami juga mulai bergantian menjaga Perpusdes Embun Literasi. Tidak hanya menjaga, kami ikut mempercantik tempatnya dengan gotong royong mengecat dinding Perpusdes. Kuas, cat, dan baju yang belepotan warna pun akhirnya menjadi bagian dari cerita minggu ketiga. Sisi spiritual juga tetap kami jaga melalui kegiatan rutinan dari beberapa organisasi seperti IPNU, IPPNU, Fatayat, dan kami berkumpul, berdoa, dan bersilaturahmi bersama warga, membuat suasana semakin hangat dan menenangkan di tengah padatnya kegiatan KKN. Namun, di semua kegiatan itu, minggu ketiga menyimpan satu momen yang paling berat, yaitu perpisahan di SDN 1, SDN 2, SDN 3, dan MI. Hari itu, suasana kelas pun terasa berbeda. Anak-anak yang biasanya ramai, petakilan, susah diatur, tiba-tiba berubah menjadi lebih pendiam. Ada yang memeluk, ada yang meminta tanda tangan, bahkan ada yang menangis karena terharu. Katanya kakak mau pulang ya? Kalau kakak udah pulang, jangan lupa kami ya. Tapi kakak masih bisa kan lebih lama lagi? Loh, kakak kan sudah selesai di sini, Dek. Kalian harus tetap semangat belajar ya. Nanti kalau liburan, kakak main ke sini lagi. Jawabannya sederhana, tapi rasanya berat sekali untuk diucapkan. Di momen itu kami sadar, ternyata di sini bukan hanya meninggalkan cerita bagi kami, tetapi kami juga telah menjadi bagian kecil dari cerita mereka. Dan akhirnya giliran minggu keempat yang datang tanpa permisi. Suasana posko yang biasanya riuh dengan tawa, pelan-pelan berubah jadi lebih hening. Ada rasa enggan yang diam-diam menjalar di dada tiap anggota. Kami tahu waktu kami di Desa Geger tinggal menghitung hari. Di sisa-sisa hari yang makin menipis, kami merapatkan barisan untuk menuntaskan kenang-kenangan terakhir. Kami memutar otak dan menguras keringat untuk pembuatan dan pemasangan plakat sampah di sudut desa. Sambil menancapkan kayu tiang plakat di bawah terik matahari, ada doa kecil yang kami selipkan. Semoga desa ini tetap indah dan terawat, walau nanti tak ada lagi langkah kaki kami yang menyusuri jalannya. Semangat kebersamaan tak surut sedikit pun. Hari-hari terakhir semakin berkesan lewat lomba heboh bersama ibu-ibu Mapatula. Gelak tawa pecah, sorak-sorai memenuhi area lomba, membuat kami lupa sejenak kalau perpisahan sudah di depan mata. Kebersamaan itu makin lengkap saat kami diajak seru-seruan di pantai bareng ibu-ibu Mapatula. Main air, angin laut, dan canda tawa lepas bersama mereka jadi momen refreshing terbaik di penghujung KKN. Biar kenangan tak terhapus waktu, kami mengukir jejak abadi lewat membuat tembok kenangan cap tangan di Perpusdes Embun Literasi. Telapak tangan dengan warna-warni cat kami tempelkan satu persatu di dinding.
cap tangan yang akan jadi saksi bisu bahwa kami pernah ada, tertawa dan mengabdi di sini. Di sela-sela persiapan penutupan KKN, kami sibuk merekam setiap detik melalui kegiatan pembuatan video after movie. Kamera menyala, tetapi mata kami beberapa kali berkaca-kaca saat membingkai gambar. Senyum hangat warga, tawa kepolosan anak-anak, hingga sudut posko yang menyimpan sejuta cerita duka, tawa, dan lelah bersama. Dan mungkin bagian paling berat dari perjalanan ini bukan ketika kami harus meninggalkan posko, melainkan ketika adik-adik mulai menyadari bahwa kami sebentar lagi akan selesai. Rasanya dada sesak luar biasa. Menjawabnya saja kami tak sanggup, hanya bisa memeluk balik dan mengelus kepala mereka dengan tangan yang gemetar. Matur nuwun Desa Geger. Kami pamit pulang membawa separuh kenangan dan meninggalkan separuh hati kami di sini. Menurut kami, atas nama pemerintah desa, kami kepala desa sangat berterima kasih sekali. Intinya dengan adanya adik-adik KKN dari Unisla ini, khususnya kelompok sekuli ini, bisa membantu di masyarakat dalam bidang apapun, terutama bidang pendidikan keagamaan, sehingga anak-anak kita itu bisa terbantukan dengan adanya pengabdian baru dari adik-adik, memberikan motivasi, memberikan pendidikan di luar sekolah, seperti ada pengajian ekstra seperti itu, sehingga anak-anak kita terbantukan. Dan untuk masyarakat secara umum juga, dengan adanya adik-adik mahasiswa Unisla ini juga, ketika ada celah pelayan di masyarakat itu bisa membantu. Contoh ada terkait dengan sampah, terkait juga dengan taman, akhirnya kesemuanya bisa melengkapi seperti itu. Apa yang menjadi kebutuhan kekurangan dari pemerintah desa untuk melayani masyarakat seperti itu. Selama ada mahasiswa dari Unisla ini kita terhibur, satu. Yang kedua, dengan pengabdian mahasiswa Unisla ini kita juga, masyarakat juga antusias dengan kehadirannya teman-teman, apalagi sekarang perpustakaan juga bisa aktif, itu juga karena teman-teman juga, sehingga dari situ ada gairah baru, semangat baru. Taman juga semakin aktif, perpustakaan juga berjalan dengan baik. Nah, ini ke depan juga kita harapkan akan lebih bagus lagi. Terima kasih kesempatannya ya. Terkait kesan adanya KKN di Desa Geger ini, kami selaku perangkat desa ya, pertama ya sangat terbantu sekali. Pertama, paling tidak memberikan motivasi baru, penyegaran baru, semangat baru. Karena minimal kalau ada tamu, jadi paling tidak itu pekerja pun juga semakin termotivasi. Selain itu, diantaranya dengan adanya KKN ini, kita juga terinspirasi. Kalau waktu kita di kuliah dulu ya, memang KKN ini kan semangat muda, jadi yang merasa kerjanya sudah lama juga ikut seakan-akan terinspirasi juga dengan anak-anak muda ini, sehingga sangat terinspirasi sekali dengan adanya KKN ini. Juga khususnya untuk pemerintah desa justru sangat terbantu dengan adanya KKN ini, baik dari kegiatan maupun ada hal-hal yang kadang sekiranya belum bisa dikerjakan. Dengan adanya KKN ada hal yang baru yang bisa dikerjakan, seperti munculnya literasi atau perpustakaan sing disponsor oleh KKN itu. Jadi juga ucapan juga yang paling terakhir adalah terima kasih. Iya, KKN, dengan adanya KKN Desa Geger tentunya secara umum sangat bermanfaat. Yang pertama yang bisa kami rasakan itu, yang pertama dengan
kembali aktifnya perpustakaan desa yang dulu sempat mati suri atau bahkan mungkin dianggap tidak ada, tapi dengan tangan-tangan terampil dari adik-adik KKN, alhamdulillah perpustakaan yang berada di Taman Desa saat ini kembali bisa hidup, bisa bermanfaat, dan sampai saat ini berfungsi dengan baik, dikunjungi oleh anak-anak, terutama lembaga-lembaga pendidikan yang terus selanjutnya dengan adanya anak KKN yang kami pantau selama ini, kegiatannya selalu aktif ya di lembaga pendidikan. Kemudian saya lihat juga untuk tentang sosialisasi tentang sampah, biofori, dan ada juga kemarin saya lihat tentang pemilahan sampah, dan ada ini yang disampaikan ada sampah-sampah yang sampai berapa lama bisa diurai dan tidak bisa diuraikan. Jadi intinya selama keberadaan adik-adik kakak di sini memang sangat bermanfaat dan bisa memberikan warna bagi desa ini. Sangat baik bagi anak kami karena setiap hari ada rutinan bimbel. Senang Mbak, ya suasana desa jadi rame, anak-anak sekolah juga lebih semangat untuk belajar, les juga, belajar sekolah juga lebih semangat. Alhamdulillah anak-anak KKN selama di sini tuh ramah, baik, mudah bergaul dengan tetangga. Baik, karena orang lama di sininya. Kesannya baik, dan anak-anak KKN juga peduli sesama anak-anak dan interaksi sama anak-anak sekolah dan lembaga ya. Mahasiswa di sini sangat ramah, sopan, dan cepat beradaptasi dengan warga. Di sini yang paling saya ingat salah satunya adalah ini peran dari adik-adik mahasiswa ini ketika desa punya program yang tertunda. Satu, sampah bisa dibantu sosialisasinya, dan yang paling berkesan adalah terkait dengan taman baca desa. Taman baca itu memang cita-cita pemerintah desa mulai 4 tahun 5 tahun ingin menjadikan tempat yang ruangan itu tidak berguna menjadi ruang berguna dengan adanya pendidikan di luar sekolah termasuk perpustakaan itu. Lah itu dihidupkan. Desa punya rencana tapi belum bisa jalan, belum bisa operasional. Dengan ada sampai itu saya terkesan, sehingga ya itu yang saya ingat pas saya diundang kemarin kan, itu dulunya itu kan tempat padusan dari para peternak gembala, terus menjadi seperti itulah. Dengan adanya panjenengan, adik-adik mahasiswa itu akhirnya itu hidup kembali seperti itu. Itu yang saya paling berkesan seperti itu. Juga kembali menjadi pendidikan anak-anak kita, menambah ilmu di luar bangku sekolah lah, seperti itu. Untuk teman-teman mahasiswa Islam ini kan memang agendanya itu kan pengabdian masyarakat. Untuk pengabdian masyarakat ini dan yang diarahkan, yang dikerjakan itu sangat terarah sekali, termasuk ada bimbingan, kemudian ada kegiatan sosial, memang banyak sekali. Nah itu kalau waktu 1 bulan saja kadang-kadang memang itu kurang lama, semakin lama kayaknya lebih bagus lagi. Dan terkesan dari anak-anak juga banyak. Memang saya juga jarang bertemu dengan anak mahasiswa, tapi di situ juga semoga kedepan bisa bersama. Yang paling saya ingat di KKN di Wisna ini adalah satu, pertama dari sikapnya itu sopan, khususnya untuk dari Yunisla ini, dan juga
yang paling diingat adalah bisa mewarnai di masyarakat, ikut tampil, ikut bekerja sosial kemasyarakatan, baik kerja bakti maupun ikut kerja ikut membantu di sekolah-sekolah, sehingga juga kesan dari anak-anak juga senang kalau ada kakek ini tuh. Jadi orangnya juga ramah-ramah mestinya ya, nggak mungkin orang baru gak ramah, itu pasti orangnya ramah-ramah dan orangnya baik-baik. Itu yang jadi kesannya. Dan saya senang sekali kalau sudah ada KKN tuh, artinya pokoknya desa kalau sudah ada KKN itu semangatnya loh, otomatis semangat baru gitu. Saya secara pribadi ya, tentunya saya sangat dekat, saya sering bergaul dengan adik-adik KKN, saya sering komunikasi, jadi memang kalau saya pribadi ini merasa sangat dekat sekali. Dalam kegiatan apapun insya Allah saya selalu berkoordinasi dengan adik-adik KKN. Jadi tentunya banyak kesan, saya tidak bisa sampaikan mana yang paling berkesan, semuanya berkesan insya Allah. Di setiap kegiatan adik-adik KKN di desa ini, setiap program kerja yang dilaksanakan bersama saya secara pribadi, insya Allah semuanya berkesan dan akan menjadi hal yang mungkin tidak bisa saya lupakan. Sangat senang sekali, soalnya ini ada kegiatan, selalu aktif mengikuti semua kegiatan di desa. Yang paling saya ingat itu anak-anak KKN itu semangat mengikuti kegiatan apapun itu di desa, baik untuk kegiatan agama, kegiatan sosial, semuanya tuh aktif, selalu mengikuti. Yang paling diingat ya suka sama anak-anak kecil, terus anaknya itu semua, mulai laki-laki sampai perempuan itu semuanya itu enak, ramah, bisa sama tetangga itu bisa akur, bisa komunikasinya juga enak. Di aku yang sangat-sangat terkesan dan tidak terlupakan buat aku Mbak ya, anak KKN sudah bisa membuka perpusdes desa kami yang selama ini belum bisa direalisasikan ya. Sekarang sudah dibuka sama anak-anak KKN dan saya ucapkan banyak terima kasih sudah membantu desa dengan maksimal. Hubungan antara kami seperti keluarga sendiri. Pesan-pesan saya dari pemerintah desa, juga saya atas nama pribadi, tolong kerjasama yang kompak. Walaupun saya lihat dari program itu sudah mengena sesuai dengan awal saya datang ke sini menyampaikan program itu, tapi perlu kekompakan lagi. Mungkin saya kurang pas menilai, tapi dalam hal pandang saya pribadi perlu kekompakan supaya apa yang menjadi tujuan itu, apa yang menjadi niat, apa yang menjadi tujuan sampean bergaul, bersosialisasi dan masyarakat itu bisa menyeluruh, paling tidak seperti itu. Jadi intinya kompakan kerjasamanya perlu ditingkatkan. Kalau pesan ya, kalau kita ini di dunia kerja itu ya kan ada skill. Skill itu ada dua macam, ada hard skill dan juga soft skill. Kalau soft skill bisa kita dapatkan di perkuliahan dengan materi-materi yang kita dapatkan, tapi yang hard skill ini memang harus terjun di lapangan, termasuk untuk sosial dan sebagainya. Kalau kita bisa soft skill-nya tinggi, nilai di kuliahnya tinggi, tapi hard skill-nya kurang, sosialnya kurang, itu juga akan kita akan untuk menuju ke sukses akan semakin jauh lagi. Kalau kita pengen sukses ya memang harus seimbang antara soft skill dan juga hard skill-nya. Dan ini juga sudah diperhatikan oleh teman-teman mahasiswa dari Unisla di KKN ini. Selain ilmu yang diberikan, juga praktek di lapangan bersosial dan sebagainya sudah bagus. Terkait dengan pesan dan kesan atau pesan yang saya sampaikan ya untuk terkait dengan mahasiswa, memang kadang pendidikan di kampus itu kadang tidak pas dengan keadaan di lapangan.
mungkin kadang yang lebih detail, lebih spesifik. Sebenarnya kadang itu di kampus, kadang itu kan kalau dihadapkan di masyarakat yang sesungguhnya, kadang itu kurang pas. Nah, mungkin pesan saya itu adalah ketika kita masuk di desa, mungkin sebelumnya kita belajar apa kebutuhan di desa itu sebenarnya. Nah, setelah itu harus kita betul-betul kita gali, jadi supaya lebih maksimal kan. Hanya ada beberapa hal ya yang ingin sampaikan. Satu, dengan kegiatan adik-adik selama 1 bulan di desa ini tentunya ada hal-hal baru yang mungkin tidak ada kemarin di dunia kampus. Mungkin hal-hal itu yang mungkin bisa didapatkan desa yang geger ini. Pesan saya, apa yang pengalaman yang sudah didapat di desa ini bisa menjadi ilmu tambahan, bisa menjadi pelajaran yang bisa dipakai nantinya di kehidupan selanjutnya. Kenapa? Karena mungkin saat inilah yang kemarin mungkin adik-adik belum aktif dalam organisasi, dalam kegiatan kedesaan, dan sekarang ini di sini banyak hal yang dilakukan tentang kedesaan, kegiatan langsung, praktek kerja langsung. Ini yang mesti harus diingat sebagai pelajaran. Yang kedua, mungkin kita sudah sangat dekat ya. Jadi harapan kami hubungan ini tidak terputus setelah nanti adik-adik KKN selesai tugasnya di desa geger, kemudian kembali ke kampus. Harapan kami hubungan ini tidak putus sampai di situ. Suatu saat mungkin kita bisa koordinasi untuk bisa mungkin saling membantu dan sebagainya. Saya kira itu cukup ya. Semangat anak-anak ya, kejar cita-citanya. Semoga sukses jadi anak dunia bejo akhirat, bisa meraih cita-cita lah pokoknya. Pesan saya tetap semangat, rajin belajarnya sampai lulus, kejar cita-cita, dan juga selalu kompak sama teman-teman untuk mengerjakan tugas-tugas di sekolah maupun di luar sekolah. Oh, ya kalau bisa ya toh sama teman itu saling saling support, terus bisa saling jaga, terus ya intinya ya pokoknya saling support lah sama teman-teman. Dan jangan lupa kalau besok sudah kembali, jangan lupa main lagi di desa geger. Oke? Ya, aku punya pesan. Semoga pas kakak ini ingat di lagi. Semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya. Berapa lagi rezekinya? Kamu bakal kangen nggak sama anak kakaknya? Iya kan. Kalau sudah selesai tugas KKN-nya jangan lupa sama desa geger. Semoga selalu ingat dan tidak terlupakan dengan pembukaannya yang ini, terutamanya ya peresmian pembukaan Perpusdes ini. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik semuanya. Dan saya selaku Ibu Kades Desa Geger juga mohon maaf sebesar-besarnya belum bisa memberikan yang terbaik buat kalian semua. Semoga kalian bisa jadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Semoga kuliahnya cepat selesai, belajarnya yang semangat, dan semoga juga program kerja yang diselesaikan sekarang berlanjut sampai ke depannya. Itu udah lagi tidak tahu lagi dah. Sama-sama kok, maksudnya masyarakat dekat-dekat sini kan. Kangen
Dek, tak ngondolan nenek setiap hari. Kangen banget, Pak. Bakal kangen. Kangen lucunya, kangen ramahnya, kangen kebaikannya, pokoknya bakal kangen. Kalau bisa ada waktu longgar, pasti maulah main-main ke desa sini lagi ya. Insya Allah sangat-sangat kangen sama kalian semua. Insya Allah. Bakal kangen. Kangen lah pasti, karena kita sudah seperti keluarga sendiri. Kangen gak nek tak tinggal? Kangen. Nah, Kalau kamu nggak KKN, kamu nggak akan. Saya nggak akan bilang mau uangnya mana. Kalau aku nggak akan pernah tahu bahwa satu tempat bisa meninggalkan banyak cerita, orang, dan perasaan. Sing. Kamu nggak KKN, kamu nggak akan. Aku nggak akan bangun pagi hanya karena masak tiap hari. Aku nggak akan tahu kalau masak ternyata lebih drama daripada hubungan. Kalau kamu nggak KKN, kamu nggak akan. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan pernah dimintai uang tiap hari. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal lihat temanku selipkan tiap malam. Aku nggak akan pergi ke rumah Pak Kades. Aku nggak akan bikin rondan acara. Kalau kamu nggak KKN, kamu nggak akan. Nggak akan ngerasain mandi numpang ke tetangga. Nggak akan ngerasain ikut pengajian bareng teman-teman. Kalau kamu nggak KKN, kamu nggak akan pernah ngerasain mikirin konsep postingan IG dan juga tren video TikTok. Kalau kamu nggak KKN, kamu nggak akan. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain kalau mandi harus santri. Kalau aku nggak KKN, nggak tahu rasanya tidur bareng sama teman-teman. Nggak KKN, kamu nggak akan. Sebingung iki. Seruat iki. Kalau kamu nggak KKN, kamu nggak akan. Kita nggak akan kenal sama teman-teman seseru kalian. Nggak akan pernah sambutan, nggak akan biasanya hilang. Kalau nggak KKN aku nggak pernah tag video se-effort ini. Kalau kamu nggak KKN, kamu nggak akan. Nggak akan kenal kalian semua. Kami BPA, kami. Kami perlengkapan. Kami pamit. Mari ya. Kami si Humas. Kami pamit. Konsepsi kami. Kami PDD. Kami pamit. Bebas. Sorry.